Halo, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1.A.8 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya Benediktus Bokihera, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Flores Timur. Nah, Bapak Ibu Guru hebat, berikut ini adalah beberapa pertanyaan pemantik yang harus saya refleksikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, yang pertama yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Yang saya percayai adalah yang pertama adalah teacher center. Artinya, selama ini sebagai guru saya mendominasi pembelajaran. Peserta didik hanya duduk dan diam mendengarkan ceramah guru. Yang kedua, fokus pada ketercapaian KKM. Selama ini, pembelajaran terfokus pada tercapainya materi dan kriteria ketuntasan minimal yang sudah disepakati bersama pada awal semester. Yang ketiga, selama ini juga sebagai seorang guru, saya kurang memahami kodrat alam dan kodrat zaman dari para peserta didik. Hal ini menyebabkan saya sendiri tidak bisa memetakan kemampuan peserta didik. Yang keempat, fokus pada nilai akhir. Selama ini sebagai seorang guru, ulangan harian, ulangan mid semester, dan ulangan akhir semester menjadi tujuan akhir dari penyelenggaraan pendidikan. Padahal, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan seharusnya menanamkan budi pekerti dan mengubah laku seorang anak didik. Hasil akhir dalam bentuk angka lebih diprioritaskan daripada proses membentukan laku anak didik. Yang keempat, sosial kultur anak kurang diperhatikan. Selama ini sebagai seorang guru, saya seolah-olah lupa bahwa sosial kultural anak harus dipertahankan demi membendung perkembangan teknologi informatika dan arus modernisasi. Pendidikan di era ini kurang memberi tempat kepada hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal. Nah, berikut akan saya tampilkan sebuah video kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Pada video ini tampak dengan jelas bahwa saya sebagai seorang guru mendominasi kegiatan pembelajaran. Peserta didik duduk dan mendengarkan ceramah yang saya berikan. Sudah ada diskusi kecil, namun tidak terlalu nampak dan lebih pada pembelajaran yang berfokus pada guru, yakni ceramah. Pada kelas saya sudah juga menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran dan perangkat IT, namun masih fokus pada ketercapaian KKM serta nilai akhir, seperti ujian sekolah, ujian semester, dan ujian mid semester. Nah, yang berikut, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah perubahan pola pikir. Pola pikir yang saya maksudkan yang pertama yakni guru bukan satu-satunya sumber belajar. Selama ini, guru dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar dan siswa seperti kertas kosong di mana guru tinggal menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ke dalam kertas kosong tersebut. Yang kedua,
pembelajaran harus berpusat pada anak. Selama ini, guru menjadi pusat dari proses pembelajaran. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menjadi yakin dan percaya bahwa hakikat sejatinya pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, memetakan kemampuan anak didik. Memetakan kemampuan anak didik adalah sebuah usaha yang harus dilakukan oleh seorang guru, karena dengan memetakan kemampuan anak didik, seorang guru, termasuk saya sendiri, bisa mengetahui kemampuan, kelemahan dan kelebihan, serta minat dan bakat yang ada dalam diri seorang anak didik. Yang berikut adalah menghargai karakteristik anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Selama ini pembelajaran tidak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru terkesan membagikan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan serta mempertimbangkan dua hal yang sangat mendasar ini. Nah, yang berikut adalah perubahan perilaku. Nah, pada perubahan perilaku ini, yang pertama yakni strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran harus dikemas sedemikian rupa agar menarik peserta didik untuk mempelajari apa yang sudah disajikan. Yang berikut adalah memanfaatkan alam dan lingkungan. Alam dan lingkungan tempat tinggal peserta didik dapat pula menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Selama ini, guru seolah-olah tidak memanfaatkan suatu sumber daya yang besar ini. Yang berikut, kebebasan dalam belajar sesuai dengan kemampuan dan minat. Rencana saya adalah harus mengoptimalkan kemampuan peserta didik sendiri untuk menemukan semangat belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Contohnya, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari tahu sendiri materi ajar yang diberikan, tidak hanya berpatokan pada satu bahan ajar saja, dan menyelesaikan tugas dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, yang berikut, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif. Merancang pembelajaran yang lebih bervariasi sesuai dengan data pemetaan kemampuan dan minat peserta didik. Yang berikut, memanfaatkan budaya dan kearifan lokal. Menerapkan pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal tempat peserta didik tinggal. Hal ini berguna untuk menumbuhkan karakter berbudaya yang kuat dalam membendung pengaruh modernisasi serta globalisasi. Yang berikut adalah penanaman budi pekerti. Selama ini, pendidikan seolah-olah lupa bahwa budi pekerti merupakan satu hal yang sangat penting. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menekankan kembali pentingnya budi pekerti dalam pendidikan dan pengajaran. Yang berikut adalah sistem Amung Ki Hajar Dewantoro. Sistem Amung Ki Hajar Dewantoro yakni menekankan pentingnya menuntut peserta didik, bukan menuntut. Selama ini terkesan sebagai seorang guru, saya lebih banyak menuntut agar anak didik mempunyai nilai yang baik, menuntut agar anak didik bisa lulus ujian, menuntut anak didik agar bisa mengerjakan tugas. Namun lupa bahwa tugas seorang guru bukan hanya menuntut. Tugas yang paling penting dari seorang guru yakni menuntun peserta didik. Yang berikut adalah pembelajaran yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Pada hal yang sangat penting ini, seringkali sebagai seorang guru saya lupa dan mengabaikan dan memberikan materi semuanya sama kepada anak atau kepada peserta didik tanpa memperhatikan hal mendasar ini. Dan yang berikut adalah memanfaatkan teknologi. Sesuai dengan kodrat zaman anak saat ini, maka penggunaan teknologi informasi seperti laptop dan handphone Android sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Hal ini bukan menjadi hal yang tabu lagi,
Tugas seorang guru adalah menuntun agar penggunaan teknologi ini tidak membahayakan anak didik. Nah, yang berikut atau yang paling terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yakni guru harus memetakan kemampuan peserta didik. Selama ini sebagai seorang guru, saya kurang memetakan kemampuan peserta didik. Yang kedua adalah pendidikan sejatinya menuntun peserta didik menuju selamat dan bahagia, bukan menuntut. Seperti penjelasan sebelumnya, selama ini saya terkesan menuntut peserta didik untuk lulus ujian, untuk bisa mengerjakan tugas, untuk bisa mendapatkan nilai yang baik, tanpa memikirkan prosesnya. Sejatinya, guru harus menuntun agar bisa mengetahui kenapa anak didik tidak lulus ujian, kenapa anak didik tidak bisa mengerjakan soal, dan kenapa anak didik tidak bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Yang berikut yakni penanaman budi pekerti menjadi hal mutlak yang wajib ditanamkan kepada peserta didik. Selama ini budi pekerti seolah-olah diabaikan dan tugas ini diberikan kepada beberapa guru saja seperti guru pendidikan agama dan guru PKN. Namun sejatinya semua guru harus menanamkan budi pekerti yang mutlak kepada anak-anak. Yang berikut adalah pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada peserta didik. Selama ini guru seperti tuan atas anak didik. Namun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan yang harus kita lakukan di negara kita tercinta ini, yakni guru harus berhamba kepada peserta didik. Sekian dan terima kasih. Salam selamat dan bahagia.